Baik, jangan lupa IP address-nya ini berubah-ubah ya, sesuai dengan eh, apa namanya internet yang terkoneksi karena masih menggunakan IP statik ya. Di yang lalu kita menambahkan pada kuliah sistem integrasi kalau nggak salah. Itu kita siapkan tambah data mahasiswa PHP. Nah, kita kembali ke API-nya, tambah data MHS. Di dalam tambah data MHS, kita memiliki metode, kita harus melakukan request, yaitu post. Kalau get, berarti kita mengambil, ya, mengambil seperti halnya data mahasiswa filter, mengambil data IP dari NIM. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, ini get. Nah, sedangkan untuk post, ya, sedangkan untuk post kita melakukan tambah data mahasiswa, tambah data mahasiswa.php ya. Nah, kita butuh melakukan request post ke form data. Nanti kalau di HTML itu kan ada sintak post form ya. Nah, apa yang kita post kan, yaitu sesuai dengan field yang disediakan, kita siapkan. Kalau kita ingin menambahkan NIM, nama lengkap, jenis kelamin, ya nanti yang bisa diinputkan ke database. Ya, nama lengkap, jenis kelamin. Nah, misalkan di sini saya tambahkan, kita lihat dulu kondisi di tabelnya. Ya, ini adalah tabel mahasiswa ya, ada 55 record. Saya lanjutkan, Anda lihat di sini record terakhir adalah 088 ya. Terus kita uji coba tambah datanya. Bukan saya pakai kepala satu-satu. Nama lengkapnya ini tes. Oke, ya. Saya send, saya kasih keterangan aja. Kalau update simpan sukses ya. Simpan sukses. Nah, simpan sukses, kita cek NIM 111. Ya, masuk ya. Oke. Nah, itu kita terapkan di Android-nya. Ya, kita terapkan di Android-nya. Jadi API ini kita panggil. Kita panggil di Android Studio-nya. Dengan cara pada file konfigurasi, ya, file konfigurasi, kita buatkan API tambah data. Public static final string, misalkan namanya URL tambah data, MHS. URL servernya disesuaikan ya dengan IP address yang sekarang buat latihan. Punya saya IP config. Nah, ini ya. Masukkan sini. Nah, folder exam.pp-nya untuk htdoc-nya di sini, tempat API file-filenya tadi. Gunakan langsung tambah data MHS PHP. Oke, sudah. Kalau sudah ini kan berarti belum, masih abu-abu ya, Mas, berarti masih belum dipakai. Nah, kemarin kita sudah menjalankan ini, saya jalankan. Oke, tunggu. Ini ada pemberitahuan dari Pak Galan terkait dengan informasi namanya.
saya bahas, kita menggunakan API filter mahasiswa ya, API filter mahasiswa. Prosesnya ada di sini, di profil Java, ID filternya ini. Saya ambil misalkan satu-satu tadi ya. Saya masukkan ke Android Studio-nya. Kita cek hasilnya, harusnya AAA. Oke, sudah ya. Kita coba tampilkan jenis kelamin gitu ya. Di sini memang nah ini kan jenis kelamin ya. Kota asal kan tidak ada ya. Kan kita ingin menampilkan kota asal. Kota asal kalau tidak salah tulisannya seperti ini. Jadi Anda harus memasukkan ini apa namanya? Kota asal juga gitu. Nah, oke. Berarti pada waktu di sini Anda harus memberikan kota asal. Jadi satu-satu sekarang 1, 2, 2, 2. Namanya PPP. Oke, saya send. Simpan sukses. Kita panggil di Android-nya langsung. Saya panggil. Kita panggil di Android. Ya, masuk ya. Oke, berhasil ya. Nah, sekarang itu tadi kalau memasukkan di API Postman. Bagaimana sekarang kita memasukkannya di page Android? Ya, baik. Berarti kita butuh uh, input untuk apa namanya? Data, input data ya. Data. Supaya tidak terlalu makan waktu lama. Di sini mau saya gabungkan sekalian input data. Nah, kita bisa menambahkan di bawahnya sini ya. Saya ambil copy paste saja supaya tidak banyak ngetik. Jadi ini linear layout yang di bagian ini adalah punyanya kota asal dan utamanya dari sini. Nah, ini saya beri tanda stop dan start dari tampil data ya. Sini berarti saya kasih keterangan end of data supaya tidak bingung ya. Dan di sini adalah input data. Jadi di sini end of. Baik, kita buat tambahan baru di sini. Saya ambilkan yang contoh sudah ada. Jadi kita mau menambahkan bagian ini sebenarnya sama ya, cuman bedanya ini adalah edit text, bukan text view. Di edit text ini adalah komponen yang bisa digunakan untuk input data. Oke. Nah, kita mulai, jadi ada satu tombol, satu button, namanya btn simpan. Gravity ini karena linear layoutnya adalah horizontal orientation ya. Horizontal itu ini ya, jadi mendatar ya. Jadi ketika diberi layout gravity center berarti dia akan memposisikan tengah secara center secara horizontal. Kalau kita ganti vertikal nanti tengahnya secara vertikal begini nanti.
di dalam area linear layout tersebut. Baik, saya ambil bagian yang satu scope mulai dari sini ya. Ini sudah saya batasi. Jadi kita butuh namanya linear layout lagi, karena vertikal ya. Ini kan ke bawah ini, berarti vertikal. Saya copy dulu pelan-pelan, supaya tidak langsung asal copy ya. Nah, ditutup dulu. Ini sudah terbentuk linear layout. Margin topnya itu berarti ininya 50 pixel. Kemudian padding, berarti nanti di dalamnya ini ada jarak seperti ini, ya sama sepertinya, ya sama ya. Oke, di dalam linear layout ini kita perlu namanya objek-objek ini, table row. Table row misalkan karena ini satu baris tidak ada kolom, maka akhirnya menyebut table row saja. Kalau lebih dari satu kolom, ini kan ada satu, ada dua, berarti nyebutnya ya di sini kalau yang di atas kita bisa menyebutkan table row, bisa tanpa table row juga bisa ya. Oke, di sini saya ambil kolomnya, ada table row. Nah, oke. Sehingga tampilannya bisa seperti ini. Teks kalau line ada center mungkin. Nah, baik, lanjut, kita butuh linear layout lagi untuk memasukkan bagian name, nama, dan tempat ya, misalkan kota gitu ya. Saya masukkan di sini. Berarti masing-masing ini adalah satu linear ya, kalau kita perhatikan. Linear, text view, dan edit text. Ya kan? Dan di sini ada linear lagi, horizontal ya tadi. Nah, teks nama dan inputannya. Jadi saya copy paste satu-satu coba. Nah, itu sudah ada name. Oke. Ini ada perbedaan. Biasanya disebutkan layout height, layout width. Layout height ini menyesuaikan kontennya. Height-nya ya, yang width-nya itu kita set langsung. Sedangkan supaya tidak aneh nanti kalau ini besar kecilnya tidak sama, menyesuaikan ini karena layarnya juga kalau ganti HP device bisa berbeda-beda. Nah, khusus yang edit text ini disebut layout width. Width-nya ini 1 ya, bukan layout height ya. Dia akan menyesuaikan sendiri dia. Dengan layout width-nya 0. Kenapa kok bisa 0 ya? Karena sudah disesuaikan dengan ini. Dia akan menyesuaikan. Ya. Jadi ini gandengannya. Nanti kalau kita set seperti ini, terus kita hapus, nah, nanti berubah-ubah. Misalnya jadi 100. Jadi nggak bisa langsung full otomatis ke memenuhi layar sisanya ya. Tujuannya untuk itu. Berikutnya, kita memasukkan nama. Oke. Edit nama, ID-nya, nanti kita panggil di textbook di Android-nya. Kemudian selanjutnya jenis kelamin, ya, ada text view jenis kelamin dan edit text jenis kelamin. Edit jika ya. Terus kalau mau menambahkan kota tadi, jadi kita tambahkan di sini adalah
kota. Kota. Kemudian di sini harus kita ganti kota. Terakhir adalah sebuah button. Nah, button ini ada sendiri ya. Diikutkan sama progress bar. Jadi kalau dipencet nanti akan mengeluarkan apa namanya? Ini bisa di dalamnya sini, include ini atau di luarnya. Akan ada proses loading ya, semacam indikator sedang ada proses. Ini tidak kelihatan memang. Kalau ini visible, nah munculnya nanti gini. Kalau karena prosesnya belum dimulai, ya kita buat gun. Gun itu baru gun itu sifatnya adalah kalau baru terjadi proses, kita minta tampil, baru dia tampil ya. Kemudian bila proses itu sudah selesai, dia akan menghilang sendiri. Kalau misalkan mau nambah tombol clear gitu ya, bisa ya. Nanti kalian modifikasi sendiri. Oke, jadi kita sudah punya uh, satu page ini. Kita jalankan dulu. Ya, nanti ini kita bisa isi. Untuk jenis kelaminnya kita bisa menggunakan drop down nanti. Drop down itu bisa kita pakai JSON atau pakai array list biasa. Ini tombol simpan. Masih sederhana, jadi tidak ada efek ripple-nya. Ripple itu kayak ada lingkarannya kalau dipencet terus seperti air gitu ya. Harapannya nanti ketika diisi sini mungkin kita apa namanya buatkan satu tombol lagi untuk bisa bisa langsung tampil di sini gitu ya. Refresh misalkan. Sesuai dengan API-nya, NIM nama lengkap, jenis kelamin, kota asal. Kita nanti pakai API ini. Nah, sekarang tadi sudah running di emulator, sudah jalan ya. Sekarang kita hubungkan ke Java-nya. Langkah pertama kita harus identifikasi dulu edit text-nya. Private edit text. Nah, ini ya. Tadi edit text-nya ada edit text in, edit text apa nama, edit text kota, ada edit text JK. Terus kita identifikasi inisiasi di sini. Jadi masing-masing disebutkan ya. Name, find view by ID, edit, name seperti ini dan seterusnya. Jadi ada apa? Nama, JK, kota. Masing-masing ngambil dari yang ada di layout Android tadi. Edit nama, edit JK, kota. Oke, sudah. Nah, kalau sudah teridentifikasi, berarti nanti kita melakukan proses simpan. Nah, kita buat function baru, misalkan ini. Kita buat
tombol dulu, button ya. Button ini setting button untuk menjalankan perintah simpan tadi. Langsung saya ambil dari sini aja. BTN simpannya belum diidentifikasi ya. Private button BTN simpan. BTN simpan. Kemudian kita set BTN set on click listener ya. BTN simpan on click on, nah itu on click listener. Yang ini ya. Oke. On click set on, salah. Set on click listener ya. Set on click listener. Ini langsung klik. Oh, enggak. Ketik new view on click listener. Otomatis dibuatkan sendiri. Di sini kita panggil function simpan tadi. Kita belum membuat tos ya. Tos, misalkan tos ini make text contact this. Yang long misalkan, atau short show. Oke, kita tes dulu. Nanti kalau saya klik simpan, ini akan muncul, nah ini, simpan ya, berarti sudah berhasil merespon. Oke. Sekarang ini nanti kita matikan. Nah, kita mau mengisi proses simpan ini. Bagaimana cara mengisi proses penyimpanannya? Ini contoh yang sudah jadi ya. Jadi yang langkah pertama, tarik data dari edit text. Langkah yang algoritma pertama, tarik data dari edit text. Nah, edit text tadi kan ada ename ya. Ini variabel baru ini. Ini kalau nggak salah ya, variabel baru. Jadi kita membuat inputan untuk variabel baru. Jadi di sini saya buat di atas lagi. Input kota. Saya copy aja. Nah, kita akan menarik data dari textbox tadi ya. Kita punya ename tadi, kita punya nama tadi, kita punya EJK, yang terakhir kita punya kota. Kota. Oke, sudah. Jadi nanti semua inputan yang ada di sini akan dimasukkan dulu ke variabel. Hasil dari variabel ini akan nanti dibawa ke namanya proses background ya. Langkah kedua adalah proses background. Kita membuat namanya kelas untuk update proses misalkan ya.
update proses. Kalau ngetiknya bingung seperti ini ya, di sini kita buat kelas, misalkan proses simpan, jadi boleh ini ya. Terus ada extend, tulis seperti ini, machines ya. Machine task, progress, void, namanya adalah void lagi seperti ini ya, kemudian string. Nah, baru nanti buka huruf awal. Kalau sudah seperti ini, langsung aja diklik bagian implement method. Oke, nah, langsung keluar prosesnya seperti ini. Do in background nanti ini return-nya bukan null, ya. Ya, return-nya bukan null, tapi kita nanti membuat string s ya dari send post request. Nah, ini tadi kita kan butuh memasukkan data tadi ya, URL tambah data. Oke. Jadi kita fokus dulu ke sini. Ada perintah namanya hashmap string hashmap. Nah, ini tujuannya untuk memetakan konten yang akan diinputkan. Jadi ada 4 bit, ini saya tambahkan. Kota asal, input kota. Nah, kita menggunakan request handler, ya request handler dari URL tambah data MHS. Dari file konfigurasi ya ini ya, URL tambah data MS. Oke, isinya berdasarkan hashmap ini. NIM, nama lengkap, jenis kelamin, kota asal. Karena URL tambah data mahasiswa ini adalah merujuk ke tambah data mahasiswa PHP. Data mahasiswa PHP adalah inputannya meminta NIM, nama lengkap, jenis kelamin, kota asal. Ya, jadi jangan sampai salah tulisannya juga. Nah, return-nya tidak nol lagi. Nol itu tidak ada nilainya. Return-nya adalah S string yang dihasilkan dari inputan hashmap ini. Nah, ketika proses ini sudah berjalan, nah kita butuh tambahan proses, yaitu misalkan pre-execute, jadi menampilkan loading dulu. Jadi misalkan datanya besar, kita tampilkan untuk progress bar tadi ya, loading. Memang ada proses. Nah, misalkan memberikan pesan, menyimpan data, mohon tunggu. Nanti kalau prosesnya di background ini sudah selesai, dia akan menghilang. Tapi kalau masih sedang proses, misalkan agak lama, dia akan muter-muter terus. Kita tambahkan di bagian atas ini. Itu pre-executed, artinya sebelum dieksekusi progress loadingnya. Kemudian ada post-execute ini, kalau proses di backgroundnya sudah selesai, progress bar ini, yang namanya loading ini akan dismiss itu menghilang ya. Kemudian menampilkan pesan, simpan, berhasil. Seperti ini. Showtask ini tidak ada. Showtask itu seperti ini tadi. Nah, simpan sukses. Terus ya. Oke. Kalau sudah, proses simpan ini kita panggil di tombol button simpan ini. Caranya seperti ini. Oh, simpan, sorry. Nah, ini masih belum selesai sebenarnya, karena kelasnya belum dijalankan. Kita harus ke bawah, nah ini update proses. Kita mau menjalankannya, misalkan di bagian ini.
kelas di luar ya, sini. Terus saya simpan. Nah, ini new update process. Ini kan namanya update proses kelas ya. Kelasnya kita jalankan. Terus saya simpan. New proses simpan. Nah, terus di execute. Jadi kelasnya dieksekusi. Execute. Ini sudah aktif. Proses simpan juga sudah aktif. Saya coba jalankan. Oke. Saya tadi di PHP admin ada 112 sudah. Oke, sekarang kita coba 1333. Oke, saya simpan ya. Harusnya nanti data ini masuk. Keluar simpan sukses. Berarti dia memanggil ini bagian ini. Kemudian kita cek di ya, sebelum melihat ke database kita coba berapa tadi? 1333. Nah, kita cek apakah berhasil. Harusnya tampil di sini ya, di filter data mahasiswa. Nah, berhasil ya. Jadi tanpa dibuktikan dengan melihat PHP MyAdmin, datanya tadi sudah berhasil di filter. Itu adalah itu tadi adalah penjelasan bagaimana kita membuat input data ya. Jadi kalian coba nanti membuatkan form page out baru ya. Di pertemuan sebelumnya sudah saya buatkan malam untuk input ini. Cuma nanti silakan dibetulkan lagi. Ya, ini belum keluar. Oke. Nah, itu tadi cara menginput data. Nah, selanjutnya di pertemuan berikutnya akan saya bahas bagaimana cara mengupdate data. Nah, di sistem integrasi akan saya bahas itu ya. Misalkan kita ingin mengupdate kota asal dari seorang mahasiswa ya. Oke. Saya tadi punya nama ya. 1, 2, 3, 4. Nah, saya ganti ke Surabaya. Ini saya ganti juga 1, 2, 3, 3. Nah, ini kan kotanya ND ya. Saya ganti jadi Surabaya. Saya send. Oke. Di postman sudah itu ganti Surabaya di aplikasi. Mana tadi? Add mahasiswa Surabaya. Jadi itu update data. Nanti akan saya bahas di sistem integrasi. Ada yang ditanyakan dulu dari penjelasan tadi?